Ya, kita mulailah. Wal maqalatu tsaniyatu asyara an Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullah, man utai sapane wong kathura akeh apa sab'uhu wareke wong kathura lahmuhu akeh apa mangane wong. Bi khilafi man kathura, bedani kelawan wong kathura kang akeh apa akluhu akal mangane wong, bisa babi hadati dzikri kelawan landepe zikir. Fala yadurru maqara bahauyoni apa mangan akeh. Jadi ada sebagian para wali itu ya berzikir itu thariqahnya mangan akeh. Lianna ba'dal awliya'i kronos tunis sebagian para wali ku thariqatuhum iku utawi thariqahe para wali ku kasratul akli akeh mangan. Di surati inhidamit ta'ami krono gancange ajure panganan. Gancang itu cepet apa namanya pencernaan makannya itu cepat sekali. Bi hararati athari zikri kelawan panase labete zikir pada saat dia zikir itu ini merasakan nih. Jadi ketika dia zikir itu justru luwih, enggak ada luwih. Iku ono sebagian para wali seperti itu. Ya kan, dia akan zikir, katakanlah zikir malam hari zikir. Mari zikir itu luwih, lapar. Ini sebagian para wali seperti itu. Nah, kalau yang ini gak apa-apa. Ojo kemudian apa namanya? Ini kan thariqah para wali, yang sebagian para wali. Ada yang thariqahnya para wali kak ora kaken mangan. Ono. Ternyata ini saya merasakan betul. Kalau saya wiritan malam itu lu lapar. Di wiritannya kadang jam 9, jam 11, jam 1. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu istighfar, Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, takbir, itu dok, bolak-balik itu dok yang dibaca. Itu malam hari biasa jam 9, jam 11, jam 1 gitu kan. Itu. Itu biasanya mari zikir koyo ngono mluwih aku. Itu ya ini ternyata ada ya. Ini saya rasakan betul. Jadi kadang saya makan itu malam hari. Mari zikir mangan, sebelum zikir mangan. Ini yang saya merasakan pengalaman saya sendiri. Ternyata ada gitu kan. Ada yang thariqahnya ojo kaken mangan. Ono gitu kan. Ono. Sendiri-sendiri. Bergantung wiritan yang dibaca. Fa innahu mongko setuhune zikir iku kanari kaya geni. Zikir itu semacam kayak apa namanya? Istilahnya membakar kalori gitu. Membakar kalori. Ini kalau secara khusyuk. Zikir yang khusyuk begitu. Ini kalau zikir kan coba kamu lihat ketika orang-orang ada yang thariqahnya zikirnya itu bergerak ada. Maca la ilaha illallah itu bergerak ada begini terus. Ada yang nari, tahu nari yang sufi itu? Munyer itu. Nah, itu ada begitu. Itu sendiri-sendiri. Wah, nek koyo ngono ya sing ora kuat ya geblak langsung. Munyer ngene kan. Sing ora ya mumet nah gitu kan. Ya, itu thariqah juga. Thariqah. Jadi berbagai macam cara.
bergantung sanadnya. Ya, sanadnya. Sanad pada saat kita wiritan itu. Nah, kalau saya sanadnya itu langsung ke Mbah Sunan Kalijogo. Ya. Di sanadnya ke sana, dari Kalijogo. Sehingga pada saat wiritan itu yang ini kamu perlu ketahui ya. Pada saat wiritan itu ada yang ya kita kan wiridan itu untuk mencapai makrifat sebenarnya, makrifatullah, makrifat kepada Allah. Jadi sering ketemu itu kayak pada saat wiridan itu ketemu Sunan Kalijogo itu sering. Kemudian para wali songo itu sering. Bahkan sampai ruh-ruhnya para nabi. Nabi Khidir. Ini yang saya rasakan pada saat wiritan itu, ya ketemunya begitu. Ruhnya bukan jasadnya, tapi ruhnya. Karena ruh itu tidak akan pernah hilang. Padha mbek jenenge kalau bahasa Arab ruh, kalau bahasa Jawa nih sukma pun itu merupakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia. Itu kalau kita wiritannya secara khusyuk. Kalau ndak khusyuk ya nggak akan bakal ketemu siapa-siapa. Yo mek wiritan tok, lesane maca tapi ndak bakal ketemu siapa. Dia ada orang kadang ketemu para wali songo, terutama wali songo yang sering gitu kan. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, gitu kan. Sunan Ampel. Jadi Nabi Khidir, kemudian para wali yang lain. Itu kalau khusyuk. Saya kalau wiridan begitu. Umi juga begitu. Gitu. Kalau wiridan itu kalau pas khusyuk, ketemunya ya kuwi rohnya para wali. Untuk apa? Untuk memberikan istilahnya pengalaman beliau ya pada saat beliau itu menjalani thariqah, menjalani ma'rifatullah. Kalau kamu kan masih syariat itu kan sholat, ya, puasa, gitu. Ibadah-ibadah yang lain. Jadi ada tingkatan, ada syariat, ya, ada thariqah, ma'rifat, kemudian hakikat. Ya. Syariat yang kelihatan kayak gini. Kok ma'rifatullah, mau mengenal Allah. Dia ada hakikatnya. Jadi secara hakikatnya, hakikat masalah hati, masalah sukma di situ, masalah ruh yang nggak kelihatan. Ini penting kalau kamu ketahui. Kenapa? Karena segala ibadah yang kita lakukan itu harus nantinya itu bukan hanya syariatnya saja, tapi ada hakikat. Yang diterima oleh Allah itu hakikatnya. Kayak kamu ibadah misalkan, ibadah bola-balik pada Allahu Akbar, tapi hatimu masih melambiar kemana-mana, maka hakikatnya kamu tidak sholat, tapi kemana-mana. Dan terus bagaimana? Ya nggak diterima, hanya menggugurkan kewajiban. Jadi ibadah itu harus dibarengi dengan tadi ada hakikat hati, akan menjadi khusyuk tadi. Jadi kamu kayak misalkan nolong orang, tanganmu nolong orang, tapi hatimu enggak, hatimu keting misalkan dengan orang ini tidak boleh. Maka nolongmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang akan mendapatkan pahala itu, akan mendapatkan kenikmatan itu sukmanya kita, ya kan? Nanti kan kalau kita di kuburan itu kan, di alam kubur itu kan, yang mendapatkan nikmat itu siapa? Sukmanya, bukan jazat. Di awet dewe itu kan ada unsur kita, ada badan yang kelihatan ya, gila, badan kelihatan. Ada akal, ada sukma kan, ya. Ruh. Kalau bahasa Jawa ini ya sukma, bahasa Indonesianya ruh. Nah, yang mendapatkan kenikmatan kubur itu adalah ruhnya. Maka ketika jasadnya nolong uang, misalkan gawe no kopi misalkan, tapi hatinya, ruhnya ya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, nanti di alam kubur nggak mendapatkan kenikmatan dia membuat kopi. Paham maksud saya? Itu. Jadi harus sejalan. Harus sejalan. Di ruh itu tidak akan pernah mati, Ruh itu akan selamanya. Dari sekarang kita kan ada jasad, ada ruh. Ya. Kita kan ada jasad, ada ruh. Nanti kalau sudah meninggal, ruhnya berpisah dengan jasad. Jasadnya habis dimakan hewan, ruhnya masih hidup. Itu. Ini penting kamu ketahui. Ya. Maka kadang ada orang yang kemudian melihat ruh-ruhnya para nabi, para wali, ruhnya mbah-mbahnya, buyut-buyutnya itu benar itu benar. Karena ruh tidak akan pernah mati. Itu akan terus mengalami alam. Pertama ada alam barzah, kemudian nanti alam penghitungan amal kebaikannya, kemudian muat siratal mustaqim itu, sirat itu, kemudian pada masa kemudian sirat, kemudian ke terakhir mau ke surga atau ke neraka. Nah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lahir dan batinnya. Kayak sholat, kalau kamu sholat misalnya Allahu Akbar tapi batinnya munyar-munyar dindi, ya maka tidak akan dinilai oleh Allah. Ruhnya tidak akan mendapatkan kenikmatan nanti. Paham maksud saya? Itulah. Maka bagaimana kita dua-duanya jalan, lahirianya jalan yang kelihatan, batinnya juga jalan. Sama dengan zikir ini. Zikir itu kan pagi saya katakan zikir dengan hati. Kalau qaulillah bi qaulillah itu berarti dengan ucapan. Maka ketika kamu zikir itu ya kayak kalau misalkan sholat itu bukan zikir, melainkan apa? Ya wiritan itu, ya kan? Membaca bacaan. Tapi kalau zikir itu harus dengan hati. Astagfirullahaladzim. Ketika zikir itu khusyuk, ya, betul-betul lahir batin itu khusyuk, maka akan nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sholawatan, misalkan. Sholawatan. Kalau sholawatannya hanya ucapan tok, hatinya nggak nyambung, maka nggak akan pernah ketemu Kanjeng Nabi. Nggak akan pernah itu. Dan kamu sholawatan koyo opo ae atine si munyer-munyer misalkan. Si eling rono, si eling rene, si eling tugas, nggak akan pernah. Maka betul-betul harus secara khusyuk kita melakukan zikir. Ini yang saya rasakan, yang saya pengalaman saya pada saat
zikir itu baik jam 9, jam 11 maupun jam 1 itu ketika khusyuk itu ya ketemu dengan ruhnya para nabi, para wali. Yang sering itu ya apa namanya kadang Nabi Khidir, kadang apa namanya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, ya diajak kemana-mana, diajak kemana, ke sana kemari ke situ. Ya raganya duduk begini, ya. Tapi rohnya kemana-mana, diajak napak tilas lah istilahnya, kirene. Jadi bisa diketahui rono seperti apa, pengalaman beliau pada saat seperti apa itu diucapkan. Itu ada memang. Itu memang perlu ya. Maka di sini dikatakan ada yang torikohnya ketika zikir itu kemudian membakar kalori ya, yang akhirnya menjadi lapar. Ini ada. Bi khilafis sholati, bedani kelawan moco atau sholat atau moco sholawat ala nabi ngatasé kanjeng nabi, fa inna atharoha, maka setuhune maca sholawat pengaruhe maca sholawat iku baridun adem. Sholawat itu adem. Wa manutai sopone wong iku kafuro akeh apa lahmu daging wong, kafurat maka akeh apa syahwatuhu, syahwate wong. Ini beda nek mangan tok iki syahwate akeh. Tapi kalau dibarengi dengan zikir akan membakar kalori, bukan menimbun daging, tapi membakar kalori yang akan menjadikan semakin kuat. Falladzi maka utawi wong yutfi'u kang materi sapa alladzi asyahwata ing syahwat, wa ya iku al-ju'u iku luweh. Maka ada sebagian yang torikohnya luweh, yaitu poso. Ada yang poso, ada yang enggak. Itu tergantung zikir yang dia baca. Ini penting. Nanti kamu juga penting untuk ono zikiran. Nah, bagi orang-orang seperti kamu itu cukup dengan istighfar, perbanyak istighfar. Istighfar dalam hati, bukan ucapan tapi dalam hati. Istighfar sing akeh. Nyambungnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manutai sapane iku kasurat akeh apa syahwatuhu, syahwate wong. Kasurat maka akeh dunubuhu, apa pira-pira dosane wong. Nah, kalau akeh syahwate ya dosane akeh biasane. Ya kadang kalau ziarah itu kalau ziarah kemudian ndak bertemu dengan yang diziarahi itu rugi. Nah, kok bisa? Iya bisa. Misalkan kita ziarah ke Sunan Ampel, iya, Sunan Ampel, itu harus ditemui oleh ruhnya Sunan Ampel. Kan kita kan kadang berdoa itu kan sebenarnya tawasul kepada Sunan Ampel, ya. Agar apa yang kita doakan disampaikan kepada Allah. Lho nek misalkan Mbak Sunan Ampel gak teko, itu sepiye? Maka bagaimana? Yuk ada wiridan khusus bagaimana ketika kita itu berziarah misalkan ke Sunan Ampel, ke Sunan Bonang, Sunan Derajat, itu didatangi langsung oleh beliau. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan, akan langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada doa khusus itu.
Ini ziarah-ziarah itu harus tahu. Ya semacam kemudian ketika kan di depan kuburan tuh kan, kita di sini misalnya, nah, itu udah kayak kita ngobrol begini, didatangi oleh Mas Sunan Ampel, rohnya Mas Sunan Ampel itu didatangi, ya ngobrol. Itu ada doa khususnya, sehingga ketika kita berziarah akan didatangi langsung oleh yang kita ziarah. Enak ngono kan gitu. Nah ini ada sebagian yang bisa seperti itu, ada yang ya pokoknya ziarah. Ada yang mengharamkan ziarah gitu. Ya, kalau orang NU kan enggak, orang NU kan ziarah malah tambah seneng ziarah. Wahya lan utawi pira-pira dosa allati ya iku tuhjibuhu kang bakal ngaling-alingi apa dzunubhu ing wong anillahi taala saking Allah taala. Wong sing akeh dosane bakal terhalangi dengan apa? Dengan Allah Subhanahu. Wa man utai sopane wong iku kafurat akeh apa dzunubuhu dosane wong. Kosa moko atos apa kalbu atine wong. Atos atine wong dikuandani bola-bali iku ora pati ngrongokno. Kandhani apik ora apik. Ora gadekno. Iki tanda hati sudah keras. Maka dalam diri kita itu ada hati di situ. Hati yang perlu kita juga bisa ya, unsur kita kan ada apa? Kalau yang kelihatan ada mata, ada telinga, yang kelihatan ada akal, ya kan? Kalau kita belajar misalnya bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia itu dengan akal. Nah, ada dengan hati. Hati itu yang nggak kelihatan. Bagaimana hati itu bersih? Bersih. Kalau akal itu kan tugasnya mikir kan, mikir warna ya apa gitu. Tapi hati harus bersih dari penyakit hati ini perlu. Penyakit hati banyak sekali. Sombong, membanggakan diri, kemudian suudzon, kemudian apa lagi? Iri dengki, kemudian apa lagi? Khawatir, bingung, cemas. Itu kan gak kelihatan. Itu masalah hati. Ini perlu kita belajar untuk bagaimana mengolah akal, mengolah hati, mengatur akal, mengatur hati. Ini penting sekali. Sehingga kita itu bisa berjalan. Yo dengan akal, yo dengan hati, itu bareng-bareng kita jalan. Nah, tanda hati kita keras iku nek akeh dosane. Wandani bolak-balik ya ora pati ngeh gitu. Kandhani bagus ya enggak pati melakukan. Itu tanda sudah hati mulai keras. Falam yakbal mongko ora nrimo sapa wong al mawa'idha ing pira-pira pitutur iki. Kalau sudah hati sudah keras, maka tidak akan pernah bakal menerima pitutur nasihat. Jadi hati keras itu pertama orang itu banyak dosa, yang kedua mempunyai penyakit hati. Itu tanda hati kita keras. Wa man law ta sapa niku kosa atos apa kalbu atine wong gharaka mongko kerem sapa wong atau gharika kerem sapa wong dikasir ra'i kelawan kasrohe ra fi afati dunya ing dalam pira-pira panca bayane dunya wa zinatiha lan pepayase dunya. Nek atine wis keras
maka menjalani kehidupan dunia itu wah susah. Karena hati sudah tidak dikei nasihat iku mental, terus dengan hati yang keras dikasih pitutur, dikasih opo, wejangan ndak bakal ada, nggak bakal menerima. Itulah yang akhirnya kita itu mempunyai hati yang kurang bagus. Maka kita berusaha bagaimana mengatur akal kita, mengatur hati kita sehingga menjadi manusia yang baik, manusia yang dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tsalitsah asyara, wallahu a'lam bishawab.